Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, Nena Amelia kembali hadir untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Bapak Henry di Jakarta. Pak Agus, saya ingin menanyakan tentang jasa pembuatan desain dari vendor yang berada di Italia. Jadi, jasa desain tersebut dikerjakan di Italia dengan kontrak pekerjaan selama 8 minggu. Yang ingin saya tanyakan, apakah pembayaran jasa desain dari Italia tersebut terhutang PPh pasal 26? Mengingat WPLN melakukan jasa desain tidak di Indonesia. Sistem pekerjaan dilakukan di negara Italia, dan untuk sistem pekerjaannya mereka berdiskusi dengan kami melalui Zoom. Dan nantinya jasa desainnya dikirim melalui internet. Pak Hendri di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto Lihin, tax partner dari ATS Consulting. Kalau perusahaan atau perorangan yang mana dia menerima penghasilan, ya, yang mana penghasilan itu merupakan apabila dia subjek pajak dalam negeri, ya, itu dia akan dilakukan pemotongan PPh. Ya, bisa dipotong PPh pasal 23 atau PPh pasal 21 atau PPh pasal 4 ayat 2. Nah, tetapi lain halnya apabila si lawan transaksi ini yang menerima penghasilan ini adalah subjek pajak luar negeri. Ya. Nah, kalau subjek pajak luar negeri itu dilakukan pemotongan pajaknya adalah PPh pasal 26, tarifnya 20%. Nah, tetapi kita mesti melihat dulu apakah si lawan transaksi ini, ya, apakah dia memiliki perjanjian pajak dengan negara Indonesia atau tax treaty dengan Indonesia. Nah, kalau kita lihat ternyata Italia dengan Indonesia ada tax treaty-nya, ada perjanjiannya, ada perjanjian penghindaran pajak berganda. Nah, jadi apakah si lawan transaksi ini, ya, dia ingin memanfaatkan nggak, ya, tentang tarif yang berdasarkan tax treaty? Ya, karena apa? Karena untuk kebijakan tax treaty itu lebih menguntungkan bagi pengusaha, ya, termasuk di sini juga kalau misalkan yang menerima penghasilannya itu adalah perusahaan di Indonesia, subjek pajak di Indonesia. Nah, itu juga pasti lebih menguntungkan. Nah, di sini juga kalau misalkan subjek pajaknya luar negeri, dalam hal ini dari pertanyaan Pak Hendy kan dari Italia. Nah, biasanya kalau merefer pakai tax treaty itu tarifnya kan lebih rendah dibandingkan dengan tarif PPh badan atau PPh di dalam negeri seperti itu. Nah, karena apa? Karena di tax treaty itu diatur. Karena apa sih sebenarnya tujuannya? Agar tidak ada pajak berganda di situ. Jadi di negara sumber penghasilannya itu dia dikenakan pajak dan di negara domisilinya juga dikenakan pajak. Nah, inilah kan ini diatur di perjanjian penghindaran pajak berganda ini. Nah, tetapi kalau kita lihat di tax treaty Indonesia dengan Italia, ya, di sini kan dari pertanyaan Pak Henry bahwa vendor Bapak, ya, itu berada di Italia. Dia mengerjakan project desain, ya, itu dikerjakan di Italia. Itu dia tidak ada atau tidak datang ke Indonesia. Nah, kalau kita lihat lagi di tax treaty antara Indonesia dengan Italia, ya, di situ kalau kita lihat di pasal 5, ya, tentang bentuk usaha tetap, ya, di sini kan apakah kalau misalkan si lawan transaksi ini tidak punya perwakilan, ya, tidak punya kantor perwakilan atau istilahnya tuh bentuk usaha tetap, ya, maka artinya transaksi ini hak pemajakannya adalah di Italia. Ya, nah kalau kita lihat di perjanjian tax treaty, ya, di situ itu diatur apabila kalau misalkan si lawan transaksi dari Italia mempunyai kantor perwakilan di Indonesia, ya, hak pemajakannya itu adalah di Indonesia. Jadi diperlakukannya sama seperti wajib pajak dalam negeri. Nah, tetapi kalau misalkan si vendor itu tidak tidak memenuhi syarat, dia memang dia tidak memiliki kantor perwakilan, artinya hak pemajakan adalah di negara Italia. Itu diatur di pasal 7 di tax treaty. Nah, tetapi perlu diingat nih, ya.
harus ada pembuktian ya. Pembuktian bahwa si vendor itu memang berada di Italia. Nah, buktinya apa? Nah, artinya dia mesti menyertakan surat keterangan domisili. Nah, surat keterangan domisili itu diatur di ketentuan perpajakan kita ya, diaturan di Peraturan Dirjen Pajak Nomor 25 tahun 2018 yang mengatur tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Nah, di situ untuk lawan transaksi itu dia mesti mengisi form DJT1. Ya, itu di formatnya ada di lampiran Per 25 tahun 2018. Nah, di sana di form itu si lawan transaksi Bapak ya itu mesti mengisi ya, dia mesti mengisi form itu dan dia harus di formnya itu nanti akan ditandatangani oleh pihak yang berwenang di situ. Dalam hal ini mungkin otoritas pajak yang di Itali. Nah, apabila sudah ada form DJT diberikan kepada perusahaan Pak Henry, nah artinya Pak Henry memotong PPh pasal 26-nya itu tarifnya bukan 20% tapi 0%. Ya, tapi 0% karena dia ada form DJT karena hak pemajakannya ada di negara Italia. Tetapi Bapak tetap mesti membuat juga SPT PPh pasal 26. Jadi melampirkan berapa nilai jasanya berapa ya dan PPh-nya 0. Nah, itu dari aspek PPh. Nah, sedangkan dari aspek PPN ya, aspek PPN karena di sini kan perusahaan Bapak ada memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Nah, artinya menurut ketentuan undang-undang kita, undang-undang PPN kita, itu dikenakan PPN. Ya, dikenakan PPN. Jadi untuk pembayaran jasa desain dari luar negeri, ya, itu terutang PPN sebesar tarif PPN 11% dikalikan dengan tagihannya, ya, dikalikan tagihannya. Tapi untuk nilai PPN itu ya itu juga bisa dijadikan sebagai pajak masukan bagi perusahaan Pak Henry. Artinya dianggap sebagai PPN masukan seperti itu. Oke, demikian penjelasan dari saya. Saya Agus Susanto Lihin. Semoga bermanfaat untuk Pak Henry dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.